celana lu dimasukin kecoa ke kantongnya sama dia. Ingat nggak lu? Hah? Ya udah dah. Itu namanya anak-anak. Bengalnya wajar. Gue sih nggak lupa inget terus. Karena gue cuci celana lu tuh karena lu berat di celana tuh. Hah? Lantaran ya itu tadi masukin kecoa ke kantongnya. Jadi Bang Sulam berak di celana. Ribut lo, nggak pernah akur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berkah. Ada orang yang mau memesan bubur besok untuk acara senam masal di kelurahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pesanan bubur masal. Bayangin aja ya Allah. Berapa banyak gitu. Bang, lu mesti bikin yang bagus, yang enak ya. Ya udah bilang aja bisa. Iya. Cepetan siapin dari mulai sekarang udah siapin. Iya. Berasnya udah. Umi heran bah sama orang-orang di sini. Itu pada udah baik-baikan lagi sama si Rodia sama emaknya. Gampang bener sih ya berubahnya. Orang kan udah pada tahu kalau keluarga si Sulam itu pembohong. Tapi kenapa masih temakan juga sama omongan emak-emak si Rodia? Itu dia. Umi ini jadi rasanya kayak bener. Kalau dibilang dongkol, gua sih dongkol banget, Mi. Tapi mau gimanain lagi, kenyataannya begitu. Aduh. Kalau terus-terusan begini nih, Bah. Pamor Haji Muhyiddin akan pindah ke si Sulam. Abah dengerin gak sih ngomongan Umi? Tenang-tenang aja kelihatannya. Habis lu, gua mau berbuat apa? Memang kenyataannya begitu. Dan gua juga punya utang sama si Robi. Jadi gua nggak bisa macam-macam dong. Iya nih, bukannya macem-macem, Bah. Jadi bagaimana kalau umpamanya tanah ini kita jual aja sama si Ramadi? Kan dia mau beli tanah kita. Kita dobelin aja harganya. Nah nanti kalau si Romana udah nikah sama si Ramadi, kan jadi milik kita juga duitnya. Benar juga sih. Kalau Ramadi beli tanah kita, duit kita tuh masih jadi milik kita. Kalau sampai dia kagak jadi kawin sama si Romani. Udah, Mi. Rapi, Mi. Udah. Wah, buka lowongan kerja. Hebat, Abang Aye. Udah kaya. Terima lowongan. SMU lagi. Mantep dah. Gua nggak bakalan terima lo kerja jadi pegawai di toko gue, ya. Orang kaya lo tuh kagak bakalan jadi pegawai di toko gue, ngerti? Hah? Karena toko gue bakalan bangkrut kalau lo ada di sini. Umi, jangan ngomong begitu dong. Lagian juga siapa yang mau ngisi lowongan kerjaan? Aye kagak punya bakat korupsi. Empok yang enggak aja. Lagian Pok ya, denger ya. Ini kan tokonya Haji Muhyiddin. Abang Aye, ya kan Bang? Aye adeknya. Berarti nih toko Aye juga. Mana ada ngelamar di toko sendiri. Yang ada direktur utama. Enak aja lo ngoceh, toko lo juga pret. Udah, Mi. Jangan marah-marah begitu. Lagian juga. Aye nggak bakal kerja di sini. Aye udah punya kerjaan. Udah punya kerjaan? Iya. Jadi supir, kenek. Bukan. Jualan bubur. Lu mau nyanyi si Sulam? Bagus, abang dukung. Bukan itu. Justru Aye kerja sama Sulam. Kerja sama. Kan tahu buburnya Sulam tuh enak. Jadi Aye kerja sama Sulam. Istilah pasarannya franchise. Apaan tuh? Franchise? Ya sama. Harusnya abang bangga punya adik. Satu-satunya pemuda yang sukses punya franchise. Aduh, Masya Allah. Lu kenapa kerja sama dia? Lu kan tahu kita ini kagak suka sama si Sulam.
musuh bebuyutan. Lu kagak bercanda ngomongnya? Serius? Serius, abang. Nih ayah ntar satu-satunya orang yang sukses pengusaha franchise di kampung ini. Abang kudu bangga dong. Nah, udah dah, masuk dulu. Jangan ngebacot aja lu. Jangan heran lu. Susah, 20 tahun kagak pulang udah kayak orang gile gini. Jadi, menurut lu gimana nih, Roh? Soal yang mau nambah gerobak bubur itu. Iya, cuman gue bingung. Perlu nambah lagi nggak ya? Kenapa lu apa bingung begitu sih? Apa mikirin siapa anak buah lu lagi? Ya itu dia, Mak. Justru Sulam nih mikir mau nambah gerobak lagi. Karena kemarin ada yang datang minta kerjaan sama Sulam. Makanya Sulam mikir, perlu nambah gerobak lagi nggak? Ya udah itu bagus. Nambah aja lagi. Pas dulu tuh orang lagi perlu kerjaan lagi. Lebih aja. Itu kan rezeki namanya. Sama juga dengan pahalanya adek. Cuman ada dua masalah nih. Yang pertama, yang mau bawa tuh gerobak si Mahmud. Enggak. Itu anak kecil, dari mulai kecil, ya Allah. Makanya, ampun. Itu kan dulu, Mak. 20 tahun masa orang kagak berubah sih. Tapi bukan itu yang jadi pikiran Sulam nih. Emang sebenarnya apa sih yang abang pikirin? Sobari itu sama Mahmud bengklain dulu. Nggak pernah akur. Kayak kucing manjing. Sobari itu benci banget nih si Mahmud. Karena waktu kecil nih, abang sama Sobari sering kerjain sama Mahmud. Cuman Sobari ini ngomong sama Sulam, Mak. Dia bakal mutusin pertemanan kalau sampai si Mahmud diterima kerja. Be, emang Mbak Be benar mau berhenti berteman sama Pak Haji Sulam? Kalau Pak Haji Sulam mau ngasih kerjaan ke Pak Mahmud? Iya, benar. Bang, gimana hidup kita, Bang? Apa iya sih kita mesti pindah rumah lagi? Aduh, Haji Sulam itu udah baik banget, Bang. Udah ngontrakin rumahnya dengan harga murah buat kita. Kalau abang berhenti, terpaksa dah. Kita nyuruh kontrakan yang jelek lagi, yang butut lagi. Kalau ayah sih ogah, Beh. Balik lagi ke Melarat, sorry. Kalau Babeh mau, gida, Babeh sendiri. Nih, ayah ngurusin si kecil di rumah petakan aja repotnya minta ampun. Apalagi soal duit. Tika tetap pengen tinggal di sini aja. Kak Tika nggak boleh ngomong gitu. Bukannya takut melarat, tapi Kak Tika takut jauh dari Bang Robi, iya kan? Anak kecil ikutan ngomong. Ngerti apa sih lu? Bener, Bang, apa kata anak-anak? Kalau abang nih sampai mutusin kerja sama ame persahabatan sama Haji Sulam, udah deh, Bang. Aduh, gimana hidup kita ntarnya, Bang? Yang jelas nih bakal melarat, bakal kusut kayak dulu, Bang. Enggak deh. Kalau gue lebih memilih si Sobari yang udah jelas kelakuannya begini, begitu, begini, udah tahu. Nah, kalau si Mahmud bisa-bisa dia balik lagi itu kayak zaman dulu, bandelnya setengah ngerti. Emak jangan ingat yang jelek-jeleknya aja dong. Masa waktu segitu lama orang kagak berubah sih? Lu inget nggak? Dulu waktu lu masih kecil, lu pulang ke rumah berdua sama si Sobari, nangis dua-duanya. Kenapa? Lantaran tuh celana lu dimasukin kecoa ke kantongnya sama dia. Ingat nggak lu? Hah? Ya udah dah. Itu namanya anak-anak. Bengalnya wajar. Gue sih nggak lupa inget terus. Karena gue cuci celana lu tuh karena lu berat di celana tuh. Hah? Lantaran ya itu tadi masukin kecoa ke kantongnya. Jadi bang sulap enak di celana. Udah. Ini kan makan nih. Astagfirullahaladzim, gue lantaran si Mahmud nih jadi hilang deh akal gue. Aduh, ya Allah, ya Allah. Mih, bikin apa kopi dong? Asem nih mulut nih. Kenapa muka Umi ditekuk-tekuk begitu? Hah?
Umi nggak habis pikir, Mbah, sama si Mahmud. Kenapa dia kerja sama si Sulam? Padahal dia tahu